Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dunwirayida dengan NIM 190510-086. Di sini saya akan membawakan suatu tema yang akan saya presentasikan sendiri yang berjudul Dasar Hukum Hipotek Kapal. Di sini saya dalam kelas Hukum Jaminan kelas 6A Universitas Maluku Saleh. Baiklah, langsung saya mulai saja. Dasar hukum hipotek kapal. Di sini ada KUH Perdata yang sebagaimana itu dasar hukum dari hipotek kapal tersebut. Kemudian ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 1996 tentang penyederhanaan tata cara pengadaan dan pendaftaran kapal. Kemudian ada juga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Peraturan Presiden RI nomor 44 tahun 2005 tentang pengesahan internasional Convention on Maritime Liens and Mortgages tahun 1993. Hipotek pasal 1162 KUH Perdata, suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Di sini dapat kita lihat lebih lanjut dalam pasal 1168, 1171, 1175, 1176 yang ada di dalam KUH Perdata. Kapal sendiri ialah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, atau juga bisa ditarik atau ditunda. Termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis. Kendaraan yang ada di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. DEB pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Kemudian ada juga tahapan pembebanan hipotek kapal. Tahap 1 ialah perjanjian kredit atau utang piutang dengan menyatakan membebankan kapal dengan hipotek sebagai jaminan pelunasan utang. Tahap kedua, penjaminan pemberian. Biasa disebut juga dengan pembebanan dalam hipotek. Kreditur bersama debitur atau bank sendiri berdasarkan surat kuasa memasang hipotek menghadap pejabat pendaftar kapal dan meminta membuatkan akta hipotek kapalnya. Dalam hipotek kapalnya yang syarat-syarat diminta ialah yang pertama ada surat permohonan dengan menyebutkan data kapal dan nilai penjaminan. Yang kedua ada gross akta pendaftaran kapal. Yang ketiga ada surat kuasa memasang hipotek. Kemudian di tahap ketiga ialah pendaftaran akta hipotek dalam buku daftar. Kemudian apa saja syarat-syarat agar kapal dapat dibebankan dalam hipotek? Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama adanya hak kebendaan yang diatur dalam pasal 1168 sampai 1170 dan juga 1175 KUH Perdata. Yang kedua, objeknya adalah kapal dengan bobot di atas 30 M3 atau
yang diatur dalam pasal 1176 KUH Perdata, JOPS 314 KUHD. Kemudian kapal-kapal yang dapat dibukukan atau didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang beratnya paling sedikit 20 meter kubik isi kotornya. Dan yang syarat yang ketiga, kapal tersebut harus dibukukan atau didaftarkan kepada Indonesia tersendiri. Kemudian yang keempat, diberikan dengan akta autentik yang diatur dalam pasal 1171 KUH Perdata. Kemudian syarat yang kelima ialah menjaminkan tagihan hutang. Tagihan hutang ini juga diatur dalam pasal 1176 KUH Perdata. Kemudian apa saja sih subjek hipotek? Subjek hipotek ini ada dua. Yang pertama ialah pemberi hipotek atau biasa disebut hipotek giver. Nah, kemudian yang kedua ada penerima hipotek, biasa juga disebut hipotek bank, hipotek holder atau hipotek namer. Ialah pihak yang meminjam uang. Kemudian objek dari hipotek ini sendiri adalah benda tidak bergerak, yaitu kapal. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.